Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, nama Naila Amalia Ma'rufah, NIM 22811 31561, kelas A32. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini saya akan melanjutkan presentasi dengan tema belajar usia dewasa dalam pendidikan luar sekolah. Hari ini yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang dewasa harus belajar dalam kajian pendidikan luar sekolah. Kita akan bahas. Nah, pengertian pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan atau continuing education adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat, baik secara formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk memperbarui, meningkatkan, dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari seseorang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, pendidikan ini tidak terbatas pada usia sekolah. Bisa mulai anak kecil, preschool, sampai dengan orang dewasa. Tetapi mencakup semua tahap kehidupan, termasuk pendidikan orang dewasa, pelatihan kerja, kursus keahlian, pelatihan profesional, dan bentuk pembelajaran lainnya. Tujuannya apa? Tujuan dari pendidikan berkelanjutan ini adalah yang pertama, tentunya menjawab tantangan globalisasi dan teknologi. Nah, di sini semua orang berkesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kalau dulu mungkin teknologi belum secanggih ini, nah sekarang globalisasi dan teknologi sudah semakin canggih. Yang kedua, meningkatkan daya saing SDM, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan pribadi profesional, mendorong pengembangan potensi diri sepanjang hidup. Memberikan kesempatan kedua atau second choice education bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal. Mungkin di masa mudanya belum mengenal bangku sekolah, cuma tamatan SD. Nah, kita upayakan bahwa mereka tetap mempunyai semangat untuk melakukan thalabul ilmi di sepanjang hayatnya. Yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan pendidikan, dengan mengikuti suatu kajian atau dengan mengikuti kursus tertentu, seseorang itu terdorong partisipasinya untuk terus mendapatkan pendidikan. Nah, selanjutnya, lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya apa? Pendidikan yang di dalamnya itu terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan terus-menerus mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya. Dilakukan secara apa? Secara berkelanjutan atau continuing. Nah, tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Nah, belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, belajar yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya belajar itu tidak kalau sudah bisa sudah stop, itu tidak, tapi kita terus menggali, terus ingin tahu, seperti itu. Jadi berkelanjutan. Yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Nah, belajar sebagai pembaharuan itu apa? Belajar sebagai pembaharuan artinya
kita melakukan inovasi terus. Kalau misalnya kita sudah membuat donat, nah donat itu gimana caranya menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu mungkin donatnya toppingnya mesis, kalau sekarang sudah ada glaze, sudah ada gula-gula seperti itu. Selanjutnya belajar untuk pengkaderan. Nah, di sini kita niatkan belajar itu untuk terus mengkader, untuk terus menumbuhkan jiwa-jiwa dan semangat belajar. Kalau kita belajar untuk anak didik, untuk anak-anak kita seperti itu, jadi dikader. Selanjutnya belajar populer dan belajar kehidupan berkeluarga. Nah itu, kalau keluarga itu ya sepanjang hayat, tidak bisa belajar ya sudah cuma belajar saja, nggak bisa. Selanjutnya, menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa itu ada beberapa macam. Yang pertama, religion. Religion itu apa? Materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan impact pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya di religion sendiri itu kita bisa mengikuti kajian-kajian, pengajian, atau dan masih banyak lagi. Yang kedua, application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalkan kita apa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita memasak, itu kan juga bisa. Kita belajar memasak itu kan juga bisa diterapkan untuk sehari-hari. Kita belajar menjahit, kita belajar ya kebutuhan lah, sekiranya kita bisa memenuhi kebutuhannya kita. Yang ketiga, integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Nah, artinya apa? Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang ditekuni. Artinya apa? Contoh, kalau misalkan kita belajar menjahit. Nah, dari kita belajar menjahit itu kita bisa mengambil pekerjaan atau mengambil keuntungan dari pembelajaran tersebut. Jadi tukang jahit misalkan. Selanjutnya, cara belajar orang dewasa. Nah, ini ya, cara belajar orang dewasa dan anak-anak itu tentunya sangat berbeda. Nah, caranya seperti apa? Yang jelas orang dewasa itu nggak mau ribet, praktis, harus yang praktis, yang cepat. Selanjutnya, ekonomis, tidak banyak biaya, karena kan kita kan kebutuhannya banyak. Orang dewasa itu kebutuhannya banyak, sudah memikirkan anak, memikirkan pasangan hidup. Nah, kita cari belajar yang ekonomis. Selanjutnya, metodis atau menggunakan metode. Nah, kalau orang dewasa itu karena pengennya praktis, ekonomis, sehingga kita memerlukan metode atau kiat-kiat khusus, jalan cepat misalkan. Selanjutnya, realistis sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau orang dewasa itu pengennya yang realistis, yang real saja, tidak bisa belajar yang semu seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.